Halo guys, selamat pagi ya guys ya. Jadi saya akan memperkenalkan rumah saya kembali ya guys ya, dengan pemandangan yang lebih indah lagi. Dan tentunya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan hewan peliharaan saya yang pertama, yaitu ada ayam. Ini namanya ayam kati guys, ayam kate, kecil-kecil, cabai rawit. Dia meskipun kecil begini guys, tapi dia berani. Kemudian ada peliharaan saya yang kedua dan ketiga, namanya ini burung keteran guys. Kalau ini tidak. Oh, ini keteran. Dan itu peliharaan saya yang keempat, embek. Peliharaan saya yang kelima ini guys, ayam. Tapi ini cuma satu, di belakang sana itu banyak. Kita lanjut pergi untuk lihat pemandangan lebih jauh lagi ya guys ya. Kita akan pergi ke pantai ya guys ya. Pantai dengan rumah saya itu dekat sekali guys. Jadi kita lihat burung kalau pagi-pagi itu berterbangan ke sana kemari, seakan-akan dia bermain guys. Kita buka dulu pagar ya guys ya. Langsung kita menuju pantai. Jadi jalan di depan rumah saya itu hampir tidak ada guys, hampir tidak kelihatan, dikarenakan rumput-rumput yang sudah menjalar kemana-mana. Dan tidak ada orang yang apa istilahnya, yang ngarit, membabat guys. Ini adalah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Dan rumah kosong ini sudah lama sekali tidak dihuni. Dan dia sekarang dihuni oleh makhluk-makhluk halus kalau malam guys. Nah, sebelum kita menuju ke pantai guys ya, karena ini adalah lapangan sepak bola. Sebelum kita menuju ke pantai, kita akan menuju ke sungai terlebih dahulu. Danau. Pemandangannya sangat indah sekali, dipenuhi dengan daun-daun kering ya guys ya. Kapan lagi ada pemandangan seperti ini? Nah, jadi ada dua kolam guys. Ini adalah kolam utara ya guys ya. Dulu waktu saya kecil saya sering sekali menangkap ikan di sini guys. Kadang juga bukan cuma ikan tetapi biawak, macam-macam lah. Itu rumah tetangga guys. Dan ini adalah kolam yang kedua. Bodoh. Sudah tidak diurus ya guys ya. Padahal dulu ini adalah tempat rame di sini. Tempat biliar, tempat nongkrongnya anak-anak muda. Tapi sekarang sudah tidak terurus lagi ya. Karena kebanyakan dari mereka sudah bekerja ke luar negeri. Tidak balik-balik, nanti balik kalau ada uang. Sret. Langsung kita menuju ke pantai ya guys ya. Nah, ini adalah pagar-pagar guys yang dibuat oleh warga. Diberikan jaring, kemudian nanti dibuat menjadi kandang kambing. Jadi ini adalah kandang kambing ya guys ya. Kandang kambing. Cuman kambingnya memang tidak dikurung, tidak dikandangi, tetapi kalau bahasa Maduranya itu dilomper guys, dilomper, biar mereka itu makannya lahap gitu, makannya itu nyari sendiri. Kalau lapangan ini guys,
nanti kalau musim bola atau mau ada pertandingan bola antar desa atau antar apalah, baru dipakai. Banyaklah anak-anak muda ke sini main bola. Kemudian kalau tidak ada pertandingan lama seperti sekarang, tidak ada, ini dihuni oleh sapi-sapi warga yang mereka itu kalau pagi-pagi mereka sudah mengantarkan sapi-sapi mereka ke sini. Kalau dalam bahasa Madura namanya itu diuan. Diuan, guys. Cobalah lihat, sapi itu kerjanya makan aja dari tadi itu. Lihat. Makan. Oke, kita lanjut menuju pantainya ya guys ya. Dan pantainya itu terletak setelah lapangan ini guys. Ini adalah rumah warga juga. Dan ya, salah satu kolam kecil ya yang sering dimainkan oleh anak-anak muda, anak-anak kecil menangkap ikan, berenang-berenang santai adalah di sini tempatnya guys. Loh, Anda kenapa kencing, brother? Jadi ini adalah kambing-kambing warga ya guys ya. Nah, pantainya sudah kelihatan saudara-saudara. Dan kita akan lihat seindah apa. Karena ini masih pagi, jadi matahari masih segar-segarnya guys. Terbit dari arah barat. Salah. Arah timur. Ada dua jalan sebenarnya guys, jalan sana atau jalan di sana. Kita lewat sini saja guys. Ini adalah tai sapi yang sudah kering ya guys ya. Dan kita lirik kembali pemandangan-pemandangan kita, brother. Bah, angin kencang guys. Ternyata airnya pasang ya guys ya. Inilah pantainya guys. Adalah sampah yang dipakai pada ini kayu guys. Ini kayu ini dari kapal-kapal yang rusak di tengah laut, kemudian hanyut ke daerah Mas Lembu ini, sehingga diambillah orang-orang di sini. Jadi pantai di Mas Lembu sekarang agak tidak terlalu bagus ya guys, makanya kebanyakan itu ada sampah-sampah yang berserakan di mana-mana guys. Kita ke arah timur dulu ya guys ya. Habis itu nanti kita ke arah barat. Kelihatan silau karena memang matahari baru saja terbit. Bah. Nah ini guys, di bawah pohon ini sebenarnya kuburan orang-orang dulu ya. Kuburan orang-orang zaman dahulu yang sekarang itu sudah sudah bisa dikatakan patokannya itu hilang. Jadi kita sudah tidak tahu kuburannya itu di sebelah mana. Tapi kata orang-orang tua di sini ya di bawah pohon ini, pohon yang besar ini guys. Kita ke arah timur, saudara-saudara. Ini guys namanya keramkam ya guys ya. Ini makanan penyu. Makanan penyu ini kalau dijual, wah miliaran guys. Cuman bukan malas juga orang-orang yang bekerja beginian. Soalnya ribet guys. Cara kerjaan itu ribet. Jadi ini dikumpulkan, kemudian dikeringkan. Kalau cuman dapat segini kan gak enak gitu. Jadi mereka itu kadang-kadang berakit lah ke tengah, kemudian cari-cari yang seperti ini guys, keramkam ini. Baru
Setelah kembali ke darat, dijemur. Wow, wow. Habis dijemur guys, baru dijual. Nanti berapa kilo, baru ditentukan harganya guys. Saya lupa juga per kilonya berapa itu. Dan saya akan memperkenalkan jalur guys, jalur yang sungai tadi, danau tadi itu jalurnya sebenarnya di sini guys. Dia dari air laut, cuman nyampe di pertengahan jalur dia berubah jadi air tawar. Dan lubang-lubang seperti ini ya guys ya. Ini ada lubang-lubang kepiting ya guys ya. Tuh. Nah, tepat sekali ya brother. Kadang ya orang-orang sini tuh menemukan telur penyu gitu. Tapi kenapa kalau saya ke pantai itu nggak ketemu-ketemu guys telur penyunya. Nah, inilah jalur. Jalur sungai yang tadi guys. Itu kalau kita telusuri ke dalam, maka kita akan sampai kepada sungai yang tadi, danau yang tadi. Ya dia mengalir. Di tengah-tengah dia berubah jadi air tawar guys. Ini kalau ke bendung misalnya di sini, wah, danau tadi itu dia langsung meluap airnya. Kalau misalnya di sini ke bendung, dan kadang warga di sini membuka bendungan agar airnya itu mengalir lagi ke laut gitu. Kita akan kemana ini guys? Kita lewati saja dulu ini ya. Wah ini sebenarnya sudah terlalu jauh guys. Rasanya tidak usahlah kita lanjutkan ke arah timur, karena memang sudah tidak ada yang menarik di sana. Dan air lagi pasang guys, jadi susah. Saya dalam rangka tidak mau berenang. Kita ke arah barat ya guys ya. Kita ke arah barat brother. Cahayanya tadi agak kurang cerah karena kita melawan cahaya matahari. Tapi ini insya Allah akan cerah ini ke depan. Lihat itu burung-burung guys, berterbangan. Ini yang kelihatan bercak-bercak hitam itu bukan sampah guys ya. Itu bukan sampah brother. Itu adalah makanan penyu. Namanya kram-kam. Jadi sebenarnya Laut Mas Lembu ini adalah laut terbersih. Terbersih kalau dibersihkan guys. Ini saya tidak tahu, ini pohon apa ya? Kok bisa-bisanya gitu, hanyut dan dia berada di sini gitu. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kayu-kayu ini adalah kayu-kayu yang didapat dari kapal tenggelam. Dan mereka ini menjual guys. Menjual kayu-kayu ini, tapi dipotong-potong dulu. Dipotong-potong dulu. Setelah itu baru dijual guys. Dijual ke para pekerja kayu, pekerja mebel lah, bikin bangku sekolah, bikin lemari gitu, macam-macam. Enaknya ke barat, kita kemana ya? Biasanya ada sampan-sampan kecil di sini guys. Cuman nggak tahu ya kenapa ya. Hari ini itu tidak ada. Kita akan melewati perbatasan ranting ya guys ya. Wow. Bah,
Lihatlah guys. Lihatlah burung-burung berkumpul di salah satu pantai, salah satu daratan yang di sana itu airnya tidak ada gitu. Apa istilahnya ya? Tanjung lah, tanjung. Jadi sana ada tanjung. Nah, burung-burung itu berkumpul di sana, guys. Coba kita nanti lempar ya, guys ya. Siapa tahu bisa berterbangan kemana-mana. Ya seperti ini nih burung-burung nih. Seperti ini nih. Nih, lihat. Lihat burungnya, guys. Tuh. Nanti ya kita zoom lagi yang di sana itu lebih banyak lagi, guys, sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu rumah dokter yang ada di Mas Lembu, guys. Jadi dokter ini sedikit terkenal lah di Mas Lembu, guys. Dan dia membangun rumah di Mas Lembu karena katanya oksigen di Mas Lembu itu bagus. Kabarnya sih seperti itu, guys ya. Saya kesini ke daerah barat ini cuman untuk melihat burung ini, guys. Tuh guys, banyak sekali, guys. Nanti kita lempar ya, guys ya. Sabar-sabar, kita harus cari batu dulu. Banyak sekali, brother. Lihatlah, brother. Wow. Burung ini, guys, dari Australia, guys. Dia datang ke Mas Lembu hanya mencari ikan. Jadi ada ikan-ikan yang disukai burung ini yang tidak ada di Australia. Dan mereka ke sini, brother. Kita lebih dekat lagi kali ya. Sabar, kita naik dulu. Kita naik. Kita ke sana, guys. Anda lihat. Anda lihat, cuy. Anda lihat, cuy. Beuh. Sebenarnya di sana masih ada, guys. Cuman siapa yang mau ke sana? Mereka pindah tuh. Gara-gara saya mau ke sana. Saya mau ke situ tadi tuh. Ke ujung. Cuman mereka menyadari pergerakan saya dan akhirnya mereka pindah. Kumpul ya, guys ya. Habis itu kita ke sana lagi, guys. Tapi lama nunggu mereka kumpul nih. Gak teratur mereka. Tuh. Banyak, coy. Ya. Sekianlah saya memperkenalkan burung Australia ya, guys ya. Saya akan kembali lagi ke rumah. Intinya seperti itulah, guys. Ini perahu. Ini perahu nelayan, guys. Dan kita akan kembali ke rumah. Jadi kenapa banyak bahan-bahan material di sini, guys? Karena ini semua punyanya dokter, guys. Dokter yang punya rumah ini, dan belum selesai pekerjaan rumahnya gitu. Makanya masih banyak seperti batu bata, kayu dan sebagainya itu. Sabar, kita pulang lewat mana ya? Bagus ya. Ya. Kita pulang lewat sini saja, guys. Tidak usah kita ke timur lagi. Kita pulang lewat sini saja. Wush. Di sini seperti tidak terurus ya, guys ya. Tapi aslinya itu terurus, guys. Memang dibuat begini, bahasa Maduranya tidak dirauh, karena supaya ada pemandangan-pemandangan seperti hutan gitu.
Nah, ini rumah warga guys. Itu warganya ada di sana. Kita kembali lagi ke rumah brother. Cukup sudah perkenalan pantai di depan rumah saya. Aduh. Dan kita juga hati-hati ya guys ya. Jangan sampai ada duri-duri yang kita tidak tahu, sehingga ketika kita berjalan itu membuat kaki kita sakit. Asem. Kemana ya ini ya, bagus ya lagi. Oh, ke belakang rumah saya berada. Kita belum ke belakang rumah saya. Di sana itu ada kolam guys. Kolam yang indah sekali. Kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Saya percepat langkah kaki saya supaya video ini tidak lama lah. Masalahnya saya malas ngedit. Jadi ya sudah. Biasanya guys, kalau sore ya, itu sapi sudah banyak di sini. Nah, ini adalah tai yang baru saja dibuat habis subuh tadi guys. Jadi ini masih segar-segarnya sebenarnya. Nah, kalau sore itu biasanya sapi di lapangan ini sudah banyak guys. Ini baru 3 coy. Masih banyak yang belum menyetorkan sapinya ke lapangan untuk cari makan di situ. Ini namanya guys, rumputnya ilalang namanya. Makanya ada lagu ilalang 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 ilalang. Dan ya, di sini ada banyak pohon kelapa ya guys ya. Dan ini kalau sudah waktunya itu dipanen guys. Dipanen, dijual ya guys ya. Kita ke belakang rumah saya brother. Di sana ada apa saja? Kita lihat. Di sini ada kolam guys. Ini motor nenek saya guys. Di sini ada kolam brother. Dan ini adalah pohon yang ditempati oleh ayam jantan. Nah, yang berkokok tuh ayam itulah yang tempat ini tidur kalau malam. Kita lihat. Buh. Ini adalah kolam yang di dalamnya ada ikan lele, ikan haruan. Cuman memang terlihat indah karena dihiasi oleh lumut-lumut guys. Banyak sekali lumutnya. Nanti kalau Idul Fitri, Idul Adha baru dibersihkan gitu, atau kalau Ramadan baru dibersihkan. Nah, itu rumah tetangga guys. Pohon pisang. Dan ini dapur saya guys. Ini dapur ketiga guys di rumah saya. Ini pohon kelapa ya guys. Kita masuk lewat sini saja guys ya. Oh tidak, kita masuk lewat sana saja. Wah. Nah, ini garasi motor guys. Kemudian ini kolam saya. Di dalamnya itu banyak ikan ya, cuman agak gelap karena ini masih pagi banget, pagi sekali. Dan ini dapur kedua saya. Dapur kedua ibu saya guys di sini guys. Ini pintu rumah belakang. Tapi kita tidak usah masuk lewat sini guys ya. Kita masuk lewat depan aja. Puh. Andai di Arab guys, ini sudah kutanami kurma, kurma, cerme, macam-macam lah. Tapi karena ini di masa lembu,
Maka saya tanami parse, bunga-bunga, pohon mangga. Nah, ini juga tempat ayam, guys. Tempat ayam tidur kalau malam. Di sini nih. Ayam jantan. Nggak tahu kemana ya ayam jantan saya. Padahal tadi ada bunyinya loh, berkokok. Dapur. Dapur pertama. Jahin. Jano. Tang nilai. Tak keluar kan. Pad, mari nelpon kok. Mari nelpon tak keluar lagi kok. Kamera. Kelopa yang arah.